Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, tetamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus akhina fillah walillah al-habib Abdullah bin Yahya al-Habsyi, Al-Habib Ahmad Muhajir bin Abdul Qadir As-Sekaf, dan sahibul hajah Haji Rusdi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti memiliki keinginan dan cita-cita. Akan hampa hidup seseorang bila tidak ada tujuan, bila tidak ada arah yang ingin ia kejar. Hidup tidak akan beraturan ketika tidak memiliki tujuan yang dijalankan dalam prosesnya. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan perbedaan kualitas masing-masing daripada manusia. Ada orang yang memiliki cita-cita menjadi kaya raya. Ada orang yang ingin memiliki cita-cita menjadi seorang dokter dan yang lain sebagainya. Tapi ada cita-cita yang istimewa, cita-cita yang sangat mulia, seperti yang dilakukan beberapa sahabat Nabi, para tabi'in, hingga sahibul maulid yang telah kita baca tadi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebagaimana beliau kutip di dalam qiyamnya, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira mag'ad. Ya Allah, aku memiliki cita-cita, sampaikan aku dengan kedudukan Nabi Muhammad bisa bersanding bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa antuballighna min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, sampaikan kami dengan kemuliaan dekat kepada Engkau dan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi puncak harapan kami. Bahkan beliau sangat menunjukkan rasa cintanya, rindunya yang menjadi cita-cita utama beliau di beberapa bait syairnya. Sampai beliau mengatakan, maritu fakana dzikru bur'an li'illati. Aku sakit, tapi obat untuk mengobati penyakitku ini hanya satu, az-zikru,
mengingat Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, itu bur'an li'illati, menjadi obat untuk penyakitku. Idza alimal usyaqu da'i faqul lahum, kalau orang-orang yang perindu mengetahui sakit yang aku rasakan, katakan pada mereka, fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu, katakan kepada mereka bahwa obat untuk mengobati penyakitku adalah mengingat, menyebut, berjumpa dengan orang yang aku cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam syair yang lain beliau juga berpesan kepada orang-orang yang hendak menuju kota Madinah, wa balligh aliyan ma yarumu minal liqa bi ashrafi abdi jullu qasdi liqa'uhu, sampaikan salam dari Ali, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ma yarumu minal liqa, apa yang beliau yang ia inginkan daripada perjumpaan. Dengan presidenkah? Enggak. Dengan doktorkah? Dengan profesorkah? Dengan rajakah? Enggak. Bi asyrafi abdin, dengan hamba yang paling mulia. Jullu qasdi liqa'uhu, besar keinginan, tujuan untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa yang menjadi impian kita dari kecil sampai sekarang ini. Ini beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi betul-betul orang yang sangat tahu akan arti kehidupan yang semestinya, yaitu kehidupan meneladani, mengikuti Nabi Muhammad agar bersanding kelak bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada salah satu sahabat Nabi yang beliau ini gemar untuk menjaga Nabi di saat malam. Karena ada lintasan kekhawatiran Nabi akan dibunuh atau disakiti atau yang lainnya, beliau ini senang jaga Nabi sampai turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah memberikan penjagaanmu daripada gangguan orang. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi untuk pulang. Dan Nabi memberikan penawaran kepada orang tersebut apa yang dia inginkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditawari oleh Nabi, Nabi tinggal angkat tangan, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita kalau ditawari saat itu, ya Rasulullah, saya pengen mobil mewah, saya pengen rumah yang megah, saya pengen istri yang cantik. Kalau sudah punya istri tambah anaknya. Kalau tambah istri kan repot. Mending tambah anak kan gitu. Nggak tahu kalau Habib Ahmad Muhajir atau Habib Abdillah, nggak tahu. Kalau saya ini tambah anak aja dulu. Keinginan kita semuanya sifatnya duniawi. Ini ditawari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diminta satu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta kepadamu hai Rasul, bersanding kelak bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran yang ada dalam benak sahabat Nabi. Pikiran yang di benak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam gosidahnya beliau mengatakan hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira ghadi. Ya Allah, aku punya hajat di dalam hatiku ini, tunaikan hajatku. Suatu saat beliau ditanya, apa hajatnya itu, apa keinginannya itu apa? Dijawab di dalam baca ayat yang lain,
Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'i. Ya Allah, kumpulkan aku dan orang-orang yang aku cintai di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang termulia. Siapa yang paling dicintai oleh Abdullah Al-Haddad? Tidak ada lain kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun cita-cita yang istimewa ini di dalam diri kita dan keluarga kita. Dalam momentum perayaan kelahiran Nabi inilah saat-saat yang tepat untuk membangun cita-cita itu. Karena dibuat maulid ini, dikarang kitab maulid, diadakan acara maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya semuanya satu, menyebutkan bagaimana sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari karakternya ataupun fisiknya. Yang itu semuanya hanya bagian kecil yang bisa difahami oleh manusia tentang sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pujian Allah sudah mencukupi daripada pujian yang lain. Hanya saja ini untuk menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana sosok Nabi Muhammad yang sangat amat mulia ini untuk kita jadikan perhatian utama kita, cita-cita hidup kita, dan akan terwujud bila ada keterikatan hati kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterikatan itu akan nampak ketika kita menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah getaran dalam hati kita? Ketika kita bersolawat kepada Nabi, adakah getaran dalam hati kita? Karena solawat orang-orang yang mencintai Nabi akan menimbulkan getaran, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang lain. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Solawat yang dapat berhubungan, bersambung orang yang bersolawat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, mari, mumpung masih di bulan Maulid dan di awal-awal bulan Maulid, masih panjang perjalanan bulan Maulid ini, dan jangan sampai hanya berlalu di bulan Maulid, karena pemberian Allah enggak hanya di bulan Maulid. Di seluruh tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian-pemberiannya, tapi bagi yang mau, bagi yang mengharap. Dan mudah-mudahan yang jadi harapan kita adalah berjumpa bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, karena ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak berjumpa kelak di hari kiamat. Wailun summa wailun liman lam yahrani yaumal qiyamah. Celaka orang yang kelak di hari kiamat tidak berjumpa denganku, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dijumpakan oleh Allah kepada Nabi di dunia sebelum di akhirat, di dalam tidur, dalam mimpi kita, ataupun dalam keadaan terjaga. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini dipandang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita akan mendapatkan pandangan Nabi, diridhai oleh Nabi, dan akan bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.